Saya ingin tahu bagaimana Rasul Paulus mempercayai orang Korintus dan bagaimana ia mampu mempercayai Titus untuk menyampaikan suratnya. Ia mempercayai orang-orang percaya dan Titus. Bagaimana ia mampu untuk melakukan itu? Karena ia mempercayai Tuhan. Ia tahu bahwa ia adalah pelayan Tuhan dan sepanjang ia melayani Tuhan dengan setia, Tuhan tidak akan mempermalukannya, dan bahwa surat pertamanya ditujukan oleh inspirasi dari Roh Kudus. Selanjutnya ia percaya bahwa Tuhan akan melakukannya. Dan Tuhan sungguh melakukannya. Kepercayaan dalam Tuhan ini menghasilkan di dalamnya kepercayaan pada orang Korintus. Ketika ia mengutus Titus, pada mereka ia tidak mengutusnya agar membuat mereka gagal atau menyerang orang Korintus. Ia tidak pernah berkata bahwa ia tidak mempunyai pengharapan-pengharapan yang tinggi dalam mereka atau bahwa ia sedang mengutusnya untuk menggali situasinya dan jika keadaan mereka masih buruk, ia harus bersikap kasar kepada mereka. Tidak. Jelas bahwa Titus pergi dalam cara yang positif dan Paulus sedang menantikan kabar positif ini. Dari konteks pertamanya kami merasakan bahwa Paulus sedang menantikan kabar baik ini dan bukan sebaliknya. Adalah benar bahwa ia punya sejenis ketakutan manusiawi dan rasa takut spiritual bagi saudara seiman di Korintus. Tapi itu tidak berarti bahwa ia tidak punya keyakinan. Tidak, ia punya keyakinan dalam Tuhan yang membuat dia percaya pada saudara seiman di Korintus. Jadi ia mengutus Titus dalam cara yang positif. Dan juga saat Titus membawa kabarnya, ia mempercayai Titus. Ia mengatakan perkataan yang sangat baik tentang Titus. Ia mengatakan misalnya bahwa ia telah belajar dari Titus. Ia menganggap pencaraannya sebagai fakta ketika ia berkata dalam ayat 11, sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar, bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Pada apakah yang bergantung di sini dalam perkara ini? Ia sedang bergantung pada laporan Titus. Dan setelah itu dalam ayat 13, sebab itulah kami menjadi terhibur dan selain penghiburan yang kami peroleh itu, kami lebih lagi bersukacita oleh karena sukacita Titus. Sebab kamu semua menyegarkan hatinya. Adalah luar biasa bahwa pelayan terjadi dalam suatu atmosfer kepercayaan di dalam Allah dahulu. Dan dalam orang percaya, sebuah kepercayaan bahwa mereka akan menanggapi Tuhan dan dalam pelayan-pelayan Tuhan lainnya. Karena pelayanan satu orang, pemimpin tunggal tidak ada dalam pengajaran Kristen dalam perjanjian baru. Rasul Paulus tidak menganggap dirinya sendiri sebagai satu-satunya rasul dan yang paling efektif. Ia menganggap Titus melayani persis seperti dirinya sendiri dan bahwa ia akan peroleh hasil-hasil yang positif. Anda telah memberi kami kuncinya yang adalah kepercayaan dalam Tuhan. Ia tahu bahwa Tuhan akan bekerja dalam diri orang percaya dan menyembuhkan mereka. Dan ia tahu bahwa hasil itu adalah sebuah perubahan dalam orang percaya. Dan itu baik untuk berfokus pada masalah ini dan memberitahukannya kepada saudara seiman kita dalam gereja ataupun ibadah-ibadah yang berpegang teguh pada pandangan negatif lama tentang beberapa saudara seiman. Mereka mungkin berkata bahwa orang tertentu tidak cocok untuk melayani karena ia ditugaskan dengan suatu hal tertentu 13 tahun yang lalu dan ia tidak melakukannya. Tuhan mungkin telah bekerja dalam dia dan mengubah dia. Mari percayai Tuhan lagi yang bisa menyembuhkan kita. Dan marilah kita melupakan segala pelanggaran dan ketidaksempurnaan saudara-saudara kita. Tandailah siapa yang tidak berguna, lalu menjadi berguna bagi pelayanan. Ada sumber kepercayaan lain. Percaya pada Tuhan, pada orang-orang percaya, pada hamba-hamba Tuhan. Tetapi juga ketika ia mengirimkan suratnya, ia sepenuhnya yakin bahwa itu adalah firman Allah. Dan sebuah inspirasi dari Allah. Ia yakin bahwa firman Allah akan menghasilkan buah yang hidup dan aktif, dan ini adalah sebuah dorongan bagi orang yang melayani. Jika ternyata ia menemukan bahwa tidak ada hasil, ia harus mempercayai bahwa firman Allah yang disampaikan akan menghasilkan buah suatu hari nanti. Benar, saudara ayat. Jika kita tidak percaya bahwa Tuhan kita mengubahkan, maka apa gunanya pemberitaan firman? Jika kita tidak punya keyakinan bahwa Allah akan mengubah orang berdosa menjadikannya orang kudus, apa guna khotbah-khotbah? Pengajar tempat khotbah menyampaikan firman jika tidak ada pengharapan bagi orang percaya? Benar. Apa yang kita pelajari dari episode ini? Saya sungguh tersentuh oleh frasa yang berbunyi sungguh setiap kali kita datang dalam kerendahan hatian di hadapan Tuhan dalam setiap kesulitan atau kepedihan, Ia mengirimkan bantuan dan penghiburan yang besar kepada kita. Benar, terkadang kesombongan menunda Allah bekerja dalam kita. Saya telah belajar bahwa ada duka cita dari dunia yang menghasilkan kematian seperti Yudas. Ketika ia menyesal, ia mengakhiri hidupnya, kita harus memiliki pengharapan bahwa ada pertobatan dan bahwa kita diterima oleh Tuhan. Ya. Ada perbedaan antara pertobatan dalam hidup dan hidup pertobatan. Pertobatan dalam hidup cukup untuk membuat kita masuk surga, tetapi saya harus menjalani hidup pertobatan, yaitu duduk di hadapan Tuhan setiap hari, sehingga ia dapat menunjuk pada apapun yang salah dengan yang saya lakukan. Betul sekali. Ada lagi?
Saya tidak boleh terus memandang kepada orang-orang percaya, saudara-saudaraku dalam daging sebagai orang berdosa, dan saya tidak boleh mengingat kesalahan-kesalahan mereka, karena pertama-tama kita semua berbuat kesalahan-kesalahan dan kita semua jatuh, namun juga Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara-saudara saya dan dalam hidup saya, jadi saya harus mengharapkan perubahan positif dalam kehidupan semua orang percaya yang berurusan dengan saya.